bahan pembuat sirap atap, kempas, dan jelutung. Semua kayu-kayu tersebut hanya boleh digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tidak untuk dijual. Dalam pengelolaan hutan adat di masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, guna menjaga keseimbangan dan manfaat yang berkelanjutan dari relasi antara manusia dengan alam, maka dalam adat Dayak Iban berkembang konsep pembagian hutan adat yang dibagi menjadi 3 kawasan hutan adat, yaitu pertama, Kampung Taroh, merupakan kawasan hutan yang tidak boleh ada kegiatan perladangan, mengambil atau menebang kayu. Kampung Taroh adalah kawasan hutan lindung adat, ditujukan untuk melindungi mata air dan perkembangbiakan satwa. Tempat yang merupakan Kampung Taroh berada di hulu-hulu sungai. Kedua, Kampung Galau, yaitu merupakan kawasan hutan cadangan. Kegiatan yang diperbolehkan di dalam kawasan ini adalah mengambil tanaman obat, mengambil kayu api, dan membuat sampan. Pemanfaatan hutan ini sangat terbatas dan diawasi sangat ketat. Bahkan terdapat sanksi adat jika melakukan pelanggaran di kawasan ini. Ketiga adalah Kampung Endor Kerja. Wilayah ini merupakan kawasan hutan produksi, di mana hutan ini ditujukan untuk fungsi produksi dan dikelola secara adil dan berkelanjutan. Di kawasan ini boleh diambil kayunya dengan syarat diameter kayu yang diambil harus di atas 30 cm. Selebihnya kawasan hutan ini juga difungsikan sebagai sumber bibit. Keutuhan hutan adat di Sungai Utik bukan berarti tidak ada tantangan. Perjuangan masyarakat Sungai Utik seperti diungkapkan oleh Raimundus Remang sebagai Kepala Desa Rantau Perapat Kecamatan Embalo Hulu, mereka mempertahankannya dalam waktu yang cukup lama dan proses yang panjang. Tidak hanya tokoh adat dan tokoh masyarakat saja yang berusaha mempertahankannya, melainkan seluruh warga dusun Sungai Utik. Modal kita di sini, hutan kita masih utuh, Pak. Perjuangan masyarakat di sini mempertahankan hutan itu kurang lebih belasan tahun sudah, mulai dari tahun 1979 pada waktu itu mulainya mempertahankan hutan. Kemudian masyarakat lakukan beberapa kegiatan, yaitu mengenai pemetaan dulu. Jadi kita melakukan kerjasama dan menjalin hubungan kemitraan dengan LSM, dengan lembaga-lembaga lain, baik di provinsi ataupun dari pusat. Kita lakukan pemetaan, karena masyarakat di sini yang mempertahankan hutan itu tuan rumah, kepala desa, kepala dusun, dan pemuka masyarakat dan seluruh masyarakat. Maraknya pembukaan hutan untuk dijadikan lahan tanaman industri tidak membuat warga Sungai Utik tergiur untuk merusak hutan yang telah turun-temurun dipelihara. Anggapan hutan sebagai sahabat adalah alasan kuat untuk tetap mempertahankan keberadaan hutan adat sebagai sumber kehidupan masyarakat Dayak Iban Sungai Utik. Masyarakat Sungai Utik tidak segan-segan untuk menentang perambahan hutan untuk dijadikan lahan tanaman industri. Berbagai langkah-langkah strategis terus dilakukan untuk melindungi hutannya. Karena kita ingin mempertahankan hutan, karena hutan itu adalah sahabat kami. Maka itu orang Sungai Utik itu sejak berdirinya PT Benua Indah dulu, tahun 1980 sampai 82 dia beroperasi di sekitar kita sini. Masyarakat dusun Sungai Utik ini menentang habis-habisan, karena hutan ini perlu dijaga. Kalau hutan itu dirambah habis, anak cucu nanti akan melarat. Ya, mau bikin rumah aja udah susah. Langkah-langkah kita mempertahankan hutan ini bukan hanya setakat di kabupaten saja, bahkan kita lakukan perdes, peraturan desa tentang wilayah adat. Ini yang akan mengembalikan. Upaya masyarakat Iban Sungai Utik mempertahankan hutan adatnya tidaklah sia-sia.
pada tahun 2008 karena dianggap sudah 38 tahun menjaga kelestarian hutan dengan mempertahankan budaya adat turun-temurun. Suku Dayak Iban yang berdiam di pinggir Sungai Utik, Kalimantan Barat menerima sertifikasi ekolabel. Sertifikasi ekolabel yang mereka terima dari Lembaga Ekolabel Indonesia sangat patut mereka terima karena suku adat Sungai Utik mampu menunjukkan bahwa kelestarian hutan juga bisa tercapai bila dikelola secara adat. Ada 3 parameter pencapaian sertifikasi tersebut, yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi. Dengan adanya sertifikasi tersebut, menurut Pak Janggut, akan makin menguatkan bahwa jalan yang mereka pilih dalam mempertahankan hutan adat bukan arah yang salah. Mengingat kebanyakan hutan di sekeliling tanah adat mereka sekarang telah mulai kritis terjamah industri penebangan kayu. Sebagai bentuk penghargaan terhadap masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, sertifikasi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, MS Ka'ban. Menteri Kehutanan sendiri yang datang ke Sungai Utik ini pada tanggal 8 Agustus sampai ke Sungai Utik ini menyerahkan sertifikat ekolabel yang difasilitasi dari Lembaga Ekolabel Indonesia. Telah kita terima itu. Namun demikian, bukan berarti keberadaan hutan adat Sungai Utik telah lepas dari gangguan dan rongrongan pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya guna mengais keuntungan besar. Kebijakan yang tidak jelas dari pemerintah setempat adalah salah satu ancaman terhadap kelangsungan hutan adat tersebut. Raimundus Remang mengutarakan kekhawatiran tersebut. Pada waktu rapat di Kutusi Baut, sosialisasi daripada PT Bului, PT Bumi Raya Utama, World Industry, pada waktu itu, ini dianggap kita suatu ancaman bagi kita. Karena apa? Karena di sini, di Kabupaten Kapuas Hulu ini pertama itu sebagai kabupaten konservasi katanya. Tetapi kok kenapa di sini malah diarealkan PT-PT itu? Kita di bidang unit 1 tempat pemetaan mereka itu, sedangkan kita di sini sudah disertifikasi. Sampai di mana sih pemerintah mengakui ataupun bisa memberi solusi bahwa Sungai Utik ini rupanya masih dalam areal PT Bumi Raya. Keberadaan hutan bagi orang Dayak adalah bagian penting dalam kehidupannya. Peraturan dan hukum adat yang telah dijalankan berabad-abad telah terbukti mampu menjaga kelestarian alamnya. Demi pembangunan dan pengembangan wilayah, sebagian hutan telah direlakan untuk dibuka dan dibabat habis. Namun, bukan berarti semua hutan harus dihilangkan. Pak Janggut menyatakan bahwa alam dan sungai adalah nafas manusia. Kalau tidak dilindungi, akan beresiko terhadap masyarakat. Air adalah darah. Tanah adalah asal dan tempat kembali manusia. Hutan adat Sungai Utik adalah potret pengelolaan hutan dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan pemeliharaan dan kelangsungan hidup. Bukan hanya memelihara pohon-pohon yang banyak berperan dalam kelangsungan kehidupan di bumi ini, tetapi semua unsur yang ada di dalamnya harus dijaga keberadaannya dan kelangsungan hidupnya. Demikian seri dokumenter Suku Dayak Iban Kampung Sungai Utik bagian pertama, potret pengelolaan hutan adat di Sungai Utik, dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Naskah Budi Prihantoro, dibawakan oleh Prabawati Sukarta dan Zulham Simatupang. Penata musik Oktavianus Rangga. Teknik rekaman Dani Al-Ramdhani. Pengarah acara Apollonius. Produser pelaksana Budi Ningrum. Produser Dr. Anda Niken Widyastuti MSI. Sampai jumpa.
Ratna Pro 4. Baik sahabat budaya, upacara adat suku Mandar yang masih dilakukan hingga saat ini adalah tradisi Makuliwa Lopi yang bermakna selamatan kapal atau selamatan perahu. Upacara adat ini dilakukan demi tujuan untuk memohon keselamatan sebelum kapal khas Mandar Sandek berlayar mengarungi lautan demi mengenang para pelaut Mandar yang hebat. Pada acara Makuliwa Lopi, istri atau keluarga pemilik perahu akan membuat aneka jenis kuliner, namun tidak sembarang makanan melainkan kuliner khusus yang dikemas unik dengan jumlah yang sudah ditentukan. Setelah itu, makanan tersebut dinaikkan ke atas sebuah kapal di pinggir pantai dan dikelilingi oleh masyarakat. Tetua adat setempat akan membacakan barasanji atau puji-pujian kepada Nabi. Setelah doa selesai dipanjatkan, makanan yang terhidang mulai dibagi-bagikan kepada masyarakat untuk bersantap bersama. Ritual dianggap selesai ketika acara ramah tamah tersebut juga sudah usai. Demikian kabar Ratna Pro 4.
Antara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda. Tentunya di hari ini, di hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024. Tentunya bersama Bang Rian tentunya sampai sore nanti sahabat budaya. Nah, untuk di program jam 11 seperti biasanya di obrolan UMKM kami menghadirkan beberapa narasumber yang berbeda-beda. Nah, kali ini agak menarik sahabat budaya. Penasaran dengan siapa narasumber kita? Langsung kita kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sahabat budaya mungkin penasaran dengan siapa narasumber kita, bisa melihat langsung streaming kita di Facebook dan juga di YouTube kami di Pro 4 RRI Makassar dan juga tentunya di gelombang 92,5 FM. Kita langsung kenalan dengan beliau. Beliau adalah pengusaha owner Zaini Hijab Makassar. Benar ya, Bu? Ya, benar. Nah, kalau boleh tahu mungkin pendengar kita penasaran siapa sih namanya? Silakan mungkin perkenalkanlah secara singkat dulu. Iya, nama saya Andi Tiara Purnama Pertiwi Rahman, panjang ya. Oh, lumayan. Ya. Kalau disingkat enaknya siapa ini? Biasanya dipanggil Ira atau Rara. Oh, Ira atau Rara. Oh, siap. Ibu, ini mungkin obrolan kita UMKM hari ini menarik topiknya ini. Ada kata-kata sains dan seni rupa. Berarti ada perpaduan ini. Benar. Iya. Mungkin bisa diperkenalkan produk apa sih ini, Bu? Bu atau Kak ini saya enak ini. Karara saja ya. Ya, boleh. Bagaimana Karara ini? Mungkin jenis produk apa sih ini? Kok ada sainsnya, ada seni rupanya? Iya, silakan. Jadi sebenarnya hijabnya yang saya produksi ini itu memang ada sains dan seni rupa. Kenapa saya bilang ada sains? Di hijab Zaini ini itu kita mengutamakan itu buah. Jadi sampah dari buah itu kita kelola. Misalnya ada jeruk, ada mangga, ada terong. Nah, kulit dari buah tersebut itu yang kita buat menjadi sebuah tinta. Alami. Iya, benar. Jadi dia pakai ekosistem alam. Terus kemudian karena saya senang dengan seni, kamu gambar, kenapa tidak? Bakat saya itu saya coba untuk menjadi cuang pundi-pundi. Betul. Nah, sebelum kita menjauh ini, kita pembahasan kita. Kalau mau dilihat background pendidikannya, sebenarnya Kak Ira ini apa sih? Ini kan ada sains kan. Ini berarti ini peneliti atau bagaimana? Iya, jadi saya berawal dari anak MIPA ya, UNAS. Terus kemudian saya karena di sana itu kita coba apa sih yang masuk ke situ, tujuannya apa gitu. Tadinya kita waktu tamat SMA saya itu pingin orang tua itu masuklah di kedokteran. Cuman ini orang nih bangga nih mau masuk kedokteran. Saya mendaftar. Jadi ada 3 yang saya daftari pada saat itu. Cuman alhamdulillah lulusnya di tempat yang lain. Kebetulan memang saya agak agak takut banget ke situ, ke kedokteran. Iya. Padahal sebenarnya kalau lulus sih, cuman karena takut lihat darah ya. Mungkin disengaja batu isi soal supaya tidak lulus kedokteran gitu ya. Iya. Jadi padahal dari waktu dari SMA itu memang saya di sains ya, di anak IPA dan IPA, kebetulan rating nilai tertinggi saya itu ya dari sekolah saya ya saya. Jadi sebenarnya lulus banget cuman cerdas. Lulus banget cuman ya pertama saya lihat mungkin bisa masuk di kedokteran, tapi saya lihat lagi orang tua saya kasihan, mama saya nanti biayanya dan lain-lain. Itu satu pemikiran. Terus kemudian yang paling utama saya takut lihat darah. Tuh, jangan deh saya di situ, jangan deh. Puyeng langsung ya. Iya, saya jangan deh. Jadi saya masuk ke situ paling belajar matematika dan memang yang spesifik yang memang pelajaran yang paling saya sukai. Jadi memang pelajaran yang paling saya sukai. Dan di sana begitu masuk saya ditanyain sama dosen saya. Orang kalau masuk ke sini itu harus keluar jadi ilmuwan. Kamu apa? Gitu. Pertama. Semua jurusan ketika masuk di UNHAS harus jadi ilmuwan gitu.
Enggak semuanya. Cuman kalau masuk ke situ keluarnya harus memang kurikulum vettingnya harus jadi ilmuwan. Namanya juga meneliti. Jadi saya bandel waktu itu masuk di sana. Orang pakai hand school, saya nggak pakai hand school. Ketika meneliti. Iya, jadi belajar pertama itu namanya kita masih awam banget. Sudah ditanya, tapi karena saya memang mau lebih cepat selesai, saya nggak mau pakai hand school. Padahal nggak boleh dilepas. Namanya saya cepat-cepat mau juara dan itu ternyata itu tidak bagus untuk saya. Ya, ada jentik-jentik yang memang kita buka dan itu mengenai pori-pori saya hingga saya selalu di tangan saya itu selalu luka-luka dan gatal, iritasi. Ternyata ada ulat yang memang tidak dilihat secara kasat mata. Iya, yang bikin saya gatel. Sampai mama bilang itu pura kamu. Mama bilang gitu. Kayak dulu itu waktu kecil-kecil di rumah itu di depan rumah Jalan Muhammadiyah ada namanya PDKIA. Kayak semacam klinik. Jadi kalau kumat lagi, mama paling kebawa ke situ atau namanya ada nenek saya itu ada minyak boka ya. Paling dikasih minyak boka kering. Nanti gatal lagi, pergi ke sana gatal lagi, garuk lagi, garuk. Ya begitu. Sampai akhirnya ternyata pas saya ke dokter kulit, kita kena cancer. Iya. Jadi saya pikir, aduh saya udah ini nggak apa-apa deh, kamu di tangan aku aja. Saya coba belajar. Mungkin yang lain pada takut ya lihat tangan saya. Saya mau gimana lagi? Saya harus melanjutkan apa yang harus bisa saya banggakan bahwa ini nanti menjadi sebuah penelitian. Iya, seperti itu. Sejauh ini sudah sembuh? Sudah sembuh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pelajaran sangat berharga bahwa memang kalau disuruh sama instruktur sama dosen kita harus mengikuti nurut. Iya. Nyaman dah. Nah, oke. Kita sudah berbicara ini sains ya. Iya. Kok ada secara tiba-tiba ini ilmu sainsnya mau diterapkan ke sebuah hijab. Iya. Nah, ini kan tadi sudah ada ilmu sains, ternyata juga ada hobi seni rupa. Iya. Kok larinya ke hijab? Kenapa bukan ke tempat yang lain, ke seni yang lainnya? Jadi dulu tuh waktu kecil saya senang menggambar. Senang paling pelajaran selain matematika, senang banget kalau ada gambar. Jadi sampai ada almarhum Eyang Kakung kami itu pelukis Jogja. Ya, jadi saya selalu ngelihat, begini cara Eyang dapatkan duit. Dia pensiunan tentara. Jadi di Tanjung Enim waktu itu saya selalu ngelihat. Dan setiap kali saya sekolah, pulang sekolah dan sekolah, setiap pelajaran seni rupa dan lain-lain, angka saya paling tinggi. Wah, iya. Sudah sejak mungkin sekolahnya karena sudah cerdas ya. Iya, melihat orang kakek ya, wih seperti ini ya. Jadi saya kalau ada pelajaran itu saya terapkan ke situ. Oh kakek saya gini. Temen saya ngintip, dia nggak punya, saya punya. Saya coba ngambil. Iya, jadi saya terapkan. Jadi seiring waktu berjalan, pada saat itu saya pikir, tangan saya sudah bonyok. Rugi rasanya kalau saya tidak memberikan karya terbaik. Jadi saya apa yang saya miliki di yang saya pelajari, yang saya tahu itu saya terapkan di hijab saya. Kenapa saya bilang hijab? Kebetulan saya menikah dengan anak seorang ulama Sulsel. Iya, anaknya almarhum Kiai Syarifuddin Utsman. Iya, beliau imam besar Masjid Raya. Iya. Pimpinan Pondok Nahdlatul Qura wal Hufaz. Iya. Jadi tadinya kan kita dulu hijabnya open cup, buka tutup. Oh iya. Nah,
seiring waktu berjalan saya coba pakai hijab. Saya jualan apa ya bagus? Nah, kayaknya jualan hijab bagus karena mertua saya ulama gitu. Tapi saya hijab saya nggak mau hijab yang biasa-biasa per umumnya. Iya, jadi saya terapkan. Mau berbeda. Iya, jadi orang mensabling pakai lihat baju kos begini. Bilang, saya ini nggak punya modal banyak seperti itu. Pasti kalaupun itu pasti pakai sintetik dan lain-lain. Biayanya lebih mahal dari yang itu. Jadi saya bilang, kenapa enggak? Ini saya lagi makan. Saya hobi banget sama terong. Kalau dibakar itu enak banget ya. Apalagi ada sambal kacangnya. Iya. Jadi saya hobi banget. Jadi saya bilang sama almarhum mertua saya, Abah senang terong? Bilang, iya. Bilang, Abah kalau habis makan terong itu jangan bilang. Terus Abah saya bilang, justru ini mie kulitnya yang bikin enak. Saya bilang kasih mie saya coba. Jadi saya coba eksperimennya dari situ. Saya pertama juicer, blender, pakai apa? Saya lihat ada minyaknya enggak. Kalau ada minyaknya, alhamdulillah bisa kita buat tinta. Ternyata saya coba semua apa yang ada buah yang ada. Saya makan dulu buahnya. Saya itu kulitnya. Coba dulu ya. Blender, satu blender. Hampir semua nggak punya minyak. Ternyata yang punya serat dan getah itu cuman mangga kan ada getahnya. Iya, betul. Dan itu bisa jadi perekat. Begitu penterong dia jadi perekat. Nah, untuk pewarnaannya saya pilih terong karena ungu. Jadi mangga hijau itu pewarnaan alami. Jeruk saya ambil kuning gitu. Yang lain-lainnya nggak bisa. Memang saya sudah coba juicer nggak bisa. Berarti memang ada bahan-bahan yang tidak bisa memang diolah untuk menjadi hijab. Jadi ada kriteria tertentu. Iya benar. Jadi hijabnya itu sudah di printing, sudah di DTM untuk membuat suatu spesifikasi yang yang lebih matching lah ceritanya, yang bikin pembeda. Saya tambahkan saya olah kembali dia. Jadi jika Anda memakai hijabnya Sain itu, randomnya itu mati lampu pun kalian akan ditahu, si Arfa Afria di sana, si Tiara, si Rara itu sana. Dia pakai hijab itu, jadi dia shining, dia menyala gitu. Pas gelap. Wah, unik. Inilah hasil dari sains sebenarnya. Ada saya memang ada zat kimia memang ketikanya mati lampu itu menyala. Ini alami. Bukan cuma sansil yang iya. Tapi ini kan ada sebenarnya, ini penemuan saya sebenarnya ini. Jadi ini, memang Shiny hijab itu adalah pelopor Shine hijab pertama yang di Inakraf itu menjabat bestseller. Nah, untuk menjaga penemuan kita sudah dipatenkan atau bagaimana? Sudah dihakikan. Alhamdulillah. Nah, ini tadi kita berbicara banyak. Kebanyakan produk dari hijab ramah lingkungan sebenarnya. Hijab ramah lingkungan sebenarnya ini ya. Jadi ini, sehat banget. Anda makan buahnya, kasih saya sampah. Nah, dari produksinya sendiri, bagaimana proses produksinya ini? Apalagi ketika banyak pesanan, ini kan harus bagaimana ini? Produknya saya ini itu tipenya bukan garment banget, dia limited edition. Limited. Ya, jadi kalau Anda pakai by request, sendiri aja pakai elegan amat. Beli di mana? Beli di saya ini hijab gitu. Iya. Bukan apa bilang nggak bisa, harus namanya sains dan seni. Kita grid-nya yang dijaga. Memang saya coba membuat sebuah karya itu bahwa desain hijab itu gridnya yang dijaga. Nah, jadi orang pakai itu terbatas yang pakai limited. Kalau rezeki Anda sudah pakai hijab saya, ya sudah. Pasti bangga orang ketika ini mendapatkan produk limited edition. Nggak sama rakyat. Iya. Tapi sejauh ini mungkin bisa disampaikan kepada kita semua, dari kita dengar kelebihannya lah. Mungkin
tidak ada yang sempurna. Mungkin ada kekurangannya atau tidak ada sama sekali? Alhamdulillah di hijab Zaini itu sudah halnya oke, sudah kita ngurus karena kan semuanya harus diurus sekarang. Pemerintah mencanangkan bahwa setiap produk itu punya kehalal dan alhamdulillah halalnya alhamdulillah, SNI-nya alhamdulillah, semua yang berbadan hukum kita sudah selesaikan untuk pemasaran. Jadi insya Allah begitu kita pakai hijab Zaini yang ini, insya Allah semuanya aman. Ternyata hijab juga ada label halalnya juga ya. Bukan cuma hijab, makanan itu kan harus halal. Nah, pemerintah canangkan itu karena kita kan hijab itu kita mau pakai sholat, ibadah. Jadi otomatis kita tahu dia segmentasinya seperti apa. Apakah dia bahannya ada mengandung minyak babi itu? Memang terkadang ada juga kain yang menggunakan bahan-bahan yang non halal gitu ya. Makanya saya bilang kita garmennya kita sangat menjaga. Jadi nggak perlu banyak-banyak amat, limited aja. Jadi by request, ibu sukanya apa? Bu Sani, saya suka yang begini. Saya bisa digambarkan nggak yang begini? Bilang boleh bu, tapi tetap spesifiknya harus mengusung tema lokal Makassar. Tetap ada spesifiknya Sani bahwa yang buat itu anak darah Daeng Makassar. Made in Makassar. Nah ini kan hijab, otomatis kan kain ya. Ini memang prosesnya bagaimana? Ini kain utuh jadi kain utuh. Jadi spesifiknya itu kain tetap berbahan dasar kain ya. Jadi kain itu nggak semua kain bisa kami olah. Kadang kalau kita sudah buat itu seperti saringan teh. Jadi ngocor aja gitu. Jadi kita spesifik kain apa sih yang bisa kita buat seninya bisa. Jadi kalau memang mau ngelihat boleh langsung read Instagram saya ini hijab official Makassar. Di sana kita mengajar bagaimana caranya mendesain sebuah kain dan lain-lain, bagaimana cara mendetailkan dengan baik. Ada semua di situ. Nah, kita lihat juga kalau dari efek kesehatan ini kan ramah lingkungan. Iya betul. Nah, ini hijab ke efek ke tubuh kita ada atau bagaimana ini? Apakah ada dampak positifnya, negatifnya atau bagaimana dibandingkan dengan sintetis? Iya, alhamdulillah. Desain ini seperti saya katakan tadi, alhamdulillah desain itu lisennya sudah halal. Jadi jika sudah lisennya sudah halal, insya Allah tidak berdampak negatif terhadap tubuh kita. Berarti memang kalau kita bandingkan lah dengan berbahan kimia. Jadi di tubuh kita itu kan punya pori-pori sendiri. Jadi di tangan pun ada pori-porinya. Di setiap rongga itu semua ada pori-porinya. Pori-pori yang paling terbesar itu adalah di tangan dengan di muka. Yang lain-lainnya bolehlah punya pori-pori, tapi spesifik semakin kecil pori-pori itu biasa semakin besar pelakunya. Artinya seperti kapal ya, semakin kecil dia punya itu semakin besar dia punya daya gitu. Jadi saya membuat memang eksperimen bahwa sains dan seni rupa bisa sejalan. Banyak orang bilang bisa sejalan. Iya, mungkin orang berpikiran kok bisa lari ke hijab. Tapi ternyata progresnya bagaimana sejauh ini? Alhamdulillah ketika kita mencintai sebuah pekerjaan kita, insya Allah secara tidak langsung itu pundi-pundi uang mengikuti kita. Mau kemana, belok kemana dia mengikut gitu. Tetap aja nyari. Tepatnya ini berdirinya Zani Hijab Makassar ini tahun berapa? 2015. Iya. Merintis utama. Ini sudah ada berapa perubahan atau mungkin sama terus coraknya apanya atau ada perubahan? Saya kembali bilang original desainnya ada, by request-nya juga ada. By request juga ada. Iya kan nggak semuanya biasa ada instansi. Saya nggak mau kayak gitu. Saya bisa dibuatkan begini karena kebetulan saya fashion designer. Jadi saya ngegambarkan dulu apakah ibu suka yang kayak gini, nanti kita buatkan. Gitu ya.
Ini kan hijab ramah lingkungan. Seperti kertas kantong plastik lah, kan kebanyakan di market-market itu yang ramah lingkungan. Lama kelamaan dia akan terdaur ulang sendiri oleh alam. Nah, hijab sendiri bagaimana? Ya, hampir sejenis seperti itu. Jadi misal Iya. kan kemarin kita sudah riset 2-3 tahun, kayak macam saya pakai terus dikasih masuk di mesin cuci pun itu nggak jadi masalah. Iya, jadi tergantung dari cara kita menghargai karya kita, cara kita menghargai ceritanya uang yang kita keluarkan membeli sebuah produk. Kalau kita menjaganya, insya Allah sampai mati pun akan tetap begitulah tekstil, begitulah kain. Dia tetap akan tidak dimakan waktu. Kalau kita memang merawatnya dengan baik. Dan atau ada perlakuan khusus ketika kita merawat ini hijab? Iya, jadi sebenarnya dia kalau begitu kita pakai atau kita habis cuci, ya kan, kalau bisa dicucinya itu ya direndam aja, direndam kayak gitu perlakuan khususnya, direndam aja. Terus kalau disetrika ya dibalik atau dibuangin. Ya dari kita mau setrika begitu pun asalkan jangan terlalu panas gitu, dia akan melepuh gitu. Jadi dia seperti ini. Bisa di-spill ya? Iya, di-spill. Iya. Nah, jadi sekarang kan kalau Bapak kan ada sablingnya. Iya. Saya kan boleh dilihat nih jeruknya, seratnya. Oh, serat jeruk itu ya? Wah. Iya. Memang setipis begitu juga bahan dasarnya. Iya. Itu tanpa disablon ya? Iya, printing aja. Printing saja. Iya. Jadi kalau dia itu nggak bisa pakem sama dia punya daya tahan kain, dia akan seperti kelihatan seperti saringan teh bocor aja. Tapi kalau dia melengket sama sebuah tekstil, artinya kita berhasil. Kayak gitu. Kan banyak customer, Bu saya nggak mau kain ini, saya mau kain ini. Jadi saya harus menguji coba dulu, layak nggak? Harus diuji lagi. Iya, layak nggak? Butuh waktu dong. Iya, enggak juga sih, karena kita kan sudah punya pengalaman tersendiri. Kita cuma ngelihat kain, ini bisa dan ini nggak bisa. Kayak gitu. Nah, kalau dilihat ini Kak Ira, dari hijab ini sendiri, kalau dibandingkan, mungkin ada sedikit bahan kimia, sedikit atau full tidak ada bahan kimia? Benar-benar, alhamdulillah kita ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Makanya itu yang menjadi pembeda kita. Justru yang ada kimianya yang di ininya. Boxnya. Sepenuhnya ini ramah lingkungan. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Bu Ira. Kita lewatkan dulu beberapa lagu. Nanti kita akan bahas lagi. Masih banyak pertanyaan kita akan tanyakan. Baik sahabat muda, masih bersama kita di obrolan UKM di 92,5 FM dan di streaming kami di Pro 4 RRI Makassar. Kita dengarkan dulu satu buah lagu. Nanti Bang Ria akan kembali lagi bersama Kak Ira.
sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib. Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam legam macam tu? Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya. Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali. Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun. Masih sihat bugar macam ni. Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan. Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Seri Batam malam ini masih bersama kami di acara obrolan UMKM. Tentunya masih bersama dengan Kak Ira. Kak Ira, masih banyak pertanyaan yang saya mau tanyakan ini. Ini sekaitan dengan hijab ramah lingkungan atau Zaini Hijab Makassar. Nah, orang bertanya-tanya, harganya berapa sih Kak Ira? Ini apalagi limited edition. Iya. Jadi setiap ukuran itu beda-beda dengan price list harganya. Iya. Kalau yang harga dia ukurannya 130, 140, itu bandrol harganya itu 200-an gitu. Tapi kalau harga ukuran size-nya 30 kali 30 diameter lebarnya itu yang sedang original, itu bisa kayak gini, ini 150.000. Oh, 150.000. Yang standar. Original standar. Iya. 150.000. Iya. Berarti ada memang 2 size ya? Iya. Ada yang jumbo. Nah, jumbo itu alhamdulillah bisa syar itu bisa dipakai untuk umroh jemaah. Memang saya ada juga? Iya, jadi memang saya selalu punya mimpi bahwa kelak saya ini hijab Makassar ini akan menjadi hijabnya para jemaah haji di dunia. Itu saya punya mimpi banget. Jadi dipakai, jadi saya tawaf bilang, oh itu punya Sani. Aduh, pasti ya setidaknya. Iya. Almarhum ibu saya tuh senyum-senyum aja bangga. tuh. Anak saya yang dulu masih masuk dokter dah jadi. Alhamdulillah ternyata mau berkah. Iya, yang agak disuruh ngaji. Pergi ke sana yang ini. Ujung-ujungnya dapat menantu ulama. Saya kan dulu kalau disuruh ngaji itu saya kan agak sedikit terbata-bata. Tomboy juga. Iya, ibu tuh dari pantesan dulu ngeyel disuruh dosennya ke tangan ternyata tomboy. Iya, jadi ibu tuh saya dari SD tuh disuruh bela diri, masuk SMP ya sudah dipermantap lagi bela dirinya. Jadi agak-agak gimana gitu. Iya. Salah sendiri. Orang tua kasih kita privat seperti apa. Jadilah. Nah, harga jumbo sendiri pernah terjual berapa harganya? Kemarin harga jumbo itu 225. Oh, 225. Tapi kalau ngambil banyak ya bisa lah dikasih diskon. Nah, tadi kan impiannya bahwa hijabnya ini mau dipakai umroh. Amin. Ada progresnya sejauh ini? Mungkin ada kerjasama mitra atau bagaimana? Sejauh ini karena saya sudah masuk di di dinas Depak ya. Oh, Depak ya. Iya, jadi mudah-mudahan seiring sejalan. Assalamualaikum Depak. Seiring sejalan mudah-mudahan Depak Departemen Agama melirik punya kita untuk bisa bekerja sama bahwa di Zaini Hijab itu ada brand anak lokal Makassar yang bisa dibumingkan ke Saudi. Sudah dipaparkan, dipresentasikan bahwa ini hijab ini memiliki perbedaan. Sudah dipaparkan. Bagaimana responnya? Belum ada. Insya Allah. Masih insya Allah proposalnya masih masih belum di ACC-kan tapi sudah. Insya Allah. Nah, ini kan sudah masuk proposalnya. Ketika diiyakan,
tadi kan Kak Ira bilang ini kan limited edition. Iya. Sedangkan ini jamaah kan banyak, Iya. apalagi dipakai haji. Bagaimana nanti ini? Nah, limited editionnya itu Iya. kita simpan untuk gambar-gambarnya. Nah, kalau untuk dipakai jamaah yang lain itu garmentnya kita coba tonjolkan. Jadi ada setali ada 2 uang. Jadi dalam jamaah itu untuk seragaman boleh ke garment, terus untuk konteksnya pribadi itu boleh ngambil jamaah limited. Jadi tetap mereka pakai yang seragaman. Nanti kalau mau yang limited untuk sendiri yang selfie dan lain-lain itu boleh by request untuk limited. Insya Allah mudah-mudahan kalau saya ini hijab membooming di dunia, salah satu yang mesti saya sebut namanya adalah Pro 4. Oh, Masya Allah. Karena pertama kali saya ngomong. Diperkenalkan. Pertama kali. Ini kan, iya. Amin, insya Allah. Nah, ini kan produknya masih dibikin saat ini ya. Iya. Berapa jumlah tenaga kerja atau masih sendiri kerjaan atau pekerjaan orang lain? Untuk tenaga kerja itu masih sendiri. Iya. Kemudian kita karena masih limited ya. Kita belum ada pabrikan yang banyak. Masih rumahan gini? Iya, rumahan. Namanya juga UMK. Iya. Kalau sudah bukan UMK, mungkin saya sudah punya garment pabrik. Nanti jangan lupa Pro 4 lagi. Ibu yang harusnya buat promosi sini. Iya, pasti pertama terima kasih Pro 4 karena Pro 4 suara saya jadi kenal. Berarti ini masih pribadi dulu buatnya. Iya, masih. Ini kan proposal sudah masuk di DEPA. Iya, ketika di ACC apa strategi kedepannya, persiapannya bagaimana? Bahan-bahan, apalagi bahan bakunya ini kan alami. Jadi namanya kita sains. Jadi proposal untuk itu kita tawarkan ada yang bahannya seperti ini dengan harga sekian begini, ada yang harganya limited dengan harga sekian begini. Tergantung dari setiap instansi dia mau free ordernya seperti apa, Insya Allah kita siap. Sudah artinya sudah matematika matematikanya ya ibarat kasarnya Anda 11 saya 12. Iya. Kan sudah tahu motivasi Bu harus jauh lebih dari orang lain. Iya. Kata almarhum ibu saya. Iya, ibu saya nih pernah. Jangan sampai bukan anak saya. Kamu kalau nggak juara, setiap ibu saya kan masuk saya nggak ada persiapan. Besok kamu bertanding bilang, Ibu kok nggak bilang-bilang, saya belum ada persiapan. Kamu kalau nggak juara, belum saya bicara ini, belum saya mau. Kamu kalau nggak juara, jangan bilang anak saya. Jadi saya kadang, tekanan batin nih. Iya, saya belum ditanya ini bahwa besok kamu harus bertanding. Tiba-tiba ibu mana? Besok kamu bertanding. Kamu kalau nggak juara jangan bilang anak saya. Aduh, jadi saya itu belajar dapat view. Tapi dengan cara begitu ibu saya mendidik saya bahwa tepat, cepat dan berguna. Ibu saya selalu cepat mengambil keputusan. Iya. Orang Bugis bilang jangkik malele. Jangkik malele. Iya. Meleleh diambil tuh orang lain. Iya. Berarti bapak tinggal ganggu saja lihat ibu. Iya. Nah, sejauh ini pemasarannya bagaimana ini? Melalui apa saja? Mungkin dari kita kalkulasikan lah dalam 1 bulan itu berhasil berapa dijual dan pemasarannya melalui platform apa saja? Iya, alhamdulillah untuk pemasaran saya ini hijab itu karena brandnya limited dan kita enggak produksi massal dulu karena masih sebatas UMK by request. Jadi untuk event-event fashion dan kemarin kita baru selesai pameran di Kemenhukam dan alhamdulillah yang Wagda Ungu itu event Fiesta saya membawahi juara 2 Sulawesi Selatan. Bagaimana lirikan dari pemerintah ketika ini juara 2 ini? Terima kasih untuk Dinas Koperasi Kota Makassar dan alhamdulillah karena dengan adanya event Fiesta tahunan itu Kecamatan Talo Sulawesi Selatan Makassar itu jadi juara 2. Ada feedback
langsung melonjak penjualan. Sejak Alhamdulillah. Tidak tidur pakai begadang terus. Iya, apalagi kan sendiri kerja ini. Kalau satu produk ini habis berapa waktu kira-kira ini? Satu produk saja. Satu produk saja. Memakan waktu berapa lama nih? Kan karena kita sudah punya original design, jadi sisa nggak lama juga sih. Kecuali kalau by request itu akan proses yang lama. Baik. Nah, untuk pemasaran sejauh ini dia melalui apa saja? Apakah secara langsung? Pameran offline itu langsung kita menjabarkan bahwa ini alat-alatnya dari ini. Terus kemudian kalau untuk platform digitalnya itu kita ada di TikTok Shopee, saya di Makassar. Oh, Shopee ada sudah masuk. Iya, terus TikTok ada di Shopee, ada di Padi UMKM. Apa namanya di platform tersebut? Tetap Saini Hijab Makassar. Masya Allah. Tetap harus ada Makassarnya, soalnya dari brandingnya. Nah, sejauh ini ada tidak? Mungkin saja bukan saja di Sulsel lah. Di Indonesia atau bahkan dunia ada mirip sama produknya? Di sini kan kita kearifan lokal. Mungkin ada sih teman-teman yang pakai logo-logo brand-brand kayak dari Makassar, Lagosi dan lain. Yang kembali lagi spesifik saya itu pembeda adalah bahwa bahan-bahannya saya itu ramah lingkungan, memang pure dari alam. Beda dengan yang di printing melalui ke Bandung dan mereka pasoknya ke Bandung. Kalau saya enggak, saya harus benar-benar saya anak Makassar, dikelola juga di Makassar gitu. Ngapain saya bawa ke Bandung kemana ya enak orang Bandungnya, nggak enak di saya. Tapi ketika nanti sudah mungkin dilihat dari kotanya di Sulsel sudah terpenuhi, apakah ada pemikiran ke depan akan dilakukan penjualan di luar Sulawesi? Kalau di ini sudah banyak yang ke umroh, sudah banyak. Kebetulan adik saya kan di Amerika, saya baru adik saya yang ketiga. Kan saya 4 bersaudara. Terus yang pertama udah meninggal, jadi saya anak pertama. Jadi pertama. Jadi yang kedua, yang ketiga itu memang di Amerika. Tadinya di Dubai, terus di Amerika. Jadi kalau dia ada sesuatu, pasti dia telepon saya. Dia kerja di kedutaan Amerika, tapi dia juga itu penyanyi. Jadi kalau jadi boleh dibuka itu Andi Rivers. Jadi kalau itu Kaira kirim ini, saya ada acara. Jadi secara tidak langsung marginnya sudah ke luar negeri. Iya, adik saya ya. Luar biasa. Iya, adik saya. Nggak apa-apa lah hijabnya duluan, nanti orangnya. Iya, insyaallah. Tapi sudah bangga lah, sudah keluar negeri. Iya. Paling saya lihat-lihat dari saya. Biasa saya sambil bercandain ada. Kok nama kamu yang naik? Nama saya. Ya sudah. Paling adik saya bilang, ya sudah itu hijabnya naik, nanti tinggal terima cuannya gitu. Itu sudah paten loh. Nah, Kak Ira, dari pemerintah sendiri sejauh ini bagaimana peran pemerintah terhadap usaha ibu sendiri hijab? Alhamdulillah. Saya tadi sebelum kesini itu dihubungi ketua saya, namanya Pak Bahrul Ulum. Itu ada di Dinas UMKM Sulsel. Jadi beliau hubungi saya, ada waktu tak Bu Tiara nanti ke prom. Bang siapa Utua? Nanti apanya? Bilang, oh ya saya ambil sains dan ini aja Pak. Ya siap ya jam 11 ya. Jadi selama ini pemerintah selalu membantu kita untuk bukan lagi jalan-jalan tikus. Memang kan biasanya kita pakai jalan-jalan tikus untuk mencapai sebuah target margin. Ini tidak, sudah dilihat sama pemerintah, kita harus jalan yang sudah beraspal, bukan jalan tikus. Maju sini, gitu. Mulai dari dinas koperasi, mulai dari Kemenukam dan dinas-dinas lainnya. Apalagi tadi diajak sama ketua saya Pak Barulung, ketemu di Perompat, sudahlah ketemu Anda, sudahlah tambah booming lah, amin insyaallah. Iya. Nah di penghujung acara kita ini, apa yang ingin disampaikan Kak Ira? Mungkin sekalian penutupan, bagaimana respon keluarga
ketika Ibu Ira menjadi pengusaha dan juga mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat, mungkin motivasi untuk menjadi pengusaha, silakan. Alhamdulillah sampai hari ini saya sudah masuk di Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, dan ketua kami Ibu Sinta itu sudah datang ke rumah untuk membeli produk kami. Saya berterima kasih juga kepada APindo yang mengangkat Shining Hijab juga dengan dinas-dinas yang lain. Saya sangat berterima kasih. Tanpa semua itu mungkin saya nggak bisa booming seperti ini. Terkhusus dengan Pak Barululu. Thanks ya Pak, thanks banget hari ini banget. Kayaknya ada hawa-hawa cuan deh Mas. Amin. Thanks banget Pak Ketua saya. Dan yang saya harus kepada semua pemirsa yang mendengarkan, jangan pernah berhenti berkarya. Karena di setiap karya kita itu insya Allah akan mendatangkan sebuah pundi-pundi juang. Saya kalau berkarya ngelihat apa aja di otak saya itu duit nih gitu. Insya Allah ya dengan cara begitu kita ini ibu rumah tangga ya, banyak anak yang mesti kita biayai. Jangan pernah putus untuk berkarya, karena dengan karya kita itu kita bisa menafkahi anak-anak kita. Insyaallah. Siap. Makasih banyak Kak Ira atas waktunya, kesempatannya, dan berbagi ilmu bersama kita semua. Dan tentunya berbagi pengalaman juga. Semoga apa yang menjadi harapan Kak Ira dapat terkabul. Amin. Apalagi hijabnya bisa dipakai ke Arab Saudi, di mana-mana luar negeri. Amin. Dan semoga cuaca viral. Amin. Thanks banget. Iya. Tentunya kami harapkan semua, tentunya untuk keluarga, untuk khususnya Kak Ira menjadi pengusaha sukses. Amin ya. Menjadi negret lagi. Iya. Amin, ya. Supaya tidak dihapus di kartu keluarga lagi. Iya, saya mau bilang my mommy, thank you. Semua ada pelajaran dan hikmahnya. Iya, benar. Ya, baik. Baik sahabat budaya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya berterima kasih juga kepada Kak Ira sudah mengambil waktunya. Sama-sama. Sudah jauh-jauh datang ke Pro 4 Air Makassar untuk hadir menjadi narasumber kami. Baik sahabat budaya, lain waktu kita akan ketemu lagi di program yang sama dengan narasumber berbeda. Mang Ria undur diri bersama dengan Kak Ira atau dengan siapa nama lengkapnya? Andi Tiara Purnama Pertiwi Rahman, panjang semet. Iya. Selaku owner dari Zaini Hijab Makassar. Undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.